Dinas Kesehatan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Dokumen ini menyatukan dari beberapa pikiran dari seksi-seksi yang ada di Dinas Kesehatan Kota Palu. Itu apa yang ada? Daftar istilah. Kira-kira Bapak Ibu istilah apa yang diperlukan di sini? Ya tadi saya ngomong ada yang dengar lagi nggak? Ada yang tahu itu EMT? EMT apa? Oh juga dokter tahu nih. Emergency medical. PSC, Public Safety Center. Kalau PSC itu sendiri dia terdiri dari tim, di mana tim itu dikatakan emergency tim, ada dokter penanganannya, ada perawat, kemudian ada sopir untuk penanganan di lapangan. Nah itu di daftar istilah, tadi sebelum daftar istilah itu PSC. Satu PSC, dua apa? IMD. Kemudian likuifaksi. Nah beda-beda mungkin istilahnya. Likuifaksi dan ekoran. Kira-kira dari bidang-bidang lain ada nggak yang perlu masuk di sini? Istilah-istilah yang mungkin bidang-bidang lain yang nggak tahu. Di sini ada yang dari kesehatan dan produksi, KSO? Iya, masuk dalam KSG Pak. Dalam kesehatan keluarga. Kesehatan keluarga. Iya. Teman-teman tahu PPHM nggak tuh? Itu yang apa? PPHM, MISP, UNFPA. Oh iya, itu yang bekerjasama dengan kita kan. Iya. Di tindak KSO. Kira-kira teman-teman yang lain tahu nggak pada saat dia baca dokumen ini, kemudian bagian kesga kita akan melakukan pelatihan PPHM dan KESPO bekerjasama dengan UNFPA. Ya baca kan? Ini ngomong apa PPHM? Iya, PNDA catatan juga istilah-istilah di Kemenkes diterima tahun 2010. Sebenarnya sudah ada sih semuanya di Kemenkes. Teknisnya kan dibagikan yang khusus untuk bencana. Jadi pada saat dokumen ini kemudian sudah selesai disusun oleh Pak Roma dan Budiana dan kawan-kawan selain ini dibaca sama Pak Kadis. Apa itu? Oh dibaca. Oh ini tuh ya. Iya, kemudian dengan minimum 75 tahun 2010. ini. Pak sedikit usul Pak. Iya, silakan. Karena ini istilah-istilah harus kita mengacu ke juknis yang ada, karena berbeda untuk pelaksanaan program sehari-hari dengan untuk bencana ini. Betul. Mungkin kalau mau dihitung sekarang, sepertinya waktunya tidak cukup kalau untuk istilah ini. Bisa kami dari seksi yang memberikan bahwa ini yang dipakai kira-kira dalam bentuk bencana punya, memang sendiri dia itu Pak. Jadi kayak Bapak katakan tadi pelayanan minimum itu ada, terus paket-paketnya ada semua. Bisa kami berikan nanti dari kayak saya seksi Kesda akan memberikan istilah itu kepada Ibu Nanang karena beliau yang mereka. Mungkin kalau untuk kayak PNDA dari seksi gizi. Ya, begitu ya, Bu Nana bisa Jadi kami memberikan
Bapak Ibu yang lain sepakat dengan ini, Pak Mas? Oke ya? Oke. Jadi memang kalau waktu saya memang cuma tinggal sampai Jumatan sih, nggak lama-lama karena kita pendampingan. Tapi di sini tenang aja, ada Pak Ali, di sini Dokter Ali dan Unisa yang akan menjadi lokal fasilitator. Oke, next kita langsung lihat ke bawah. Ini apa? Masing-masing sesi memberikan daftar istilah yang digunakan pada saat krisis kesehatan pembelajaran kesehatan. Khususnya kami dari cluster case pro kan dibilang Aktif memobilisasi bidan-bidan pada saat ini kita lihat terus ke bawah. Pendahuluan, oke, perjalanan sosial, terus ke bawah. Pendekatan dasar hukum ada ya. Nah, kewalinya ada nggak kewali di sini? Kalau wali kota tentang kesehatan siapa ada? Mungkin yang udah bisa masuk yang kewali untuk ini ya, SSC ya. Itu bisa dimasukkan. Oh itu yang bisa dimasukkan. Misalkan case-nya Kota Palu baru dibentuk. Mungkin dari bidang lain ada PSK, ada kewali lain yang terkait dengan bencana. Sesga rujukan, misalnya sistem rujukan di Kota Palu. Ada kewali yang kita nggak ada yang tahu, tapi ada. nanti dilihat dulu. Ya, langsung dilihat ya. Ya, lanjut. Nah, gambaran umum geografi daerah. Likuifaksi lagi ada nggak? Sistem, hujan, penduduk, ya, oke. Nah, ini ada langsung struktur ya. Organisasi kok ada di sini apa di bawah nanti? Di bawah nanti kita. Nah, ini satu ya. Kita catat dulu ada struktur organisasi yang di waktu normal. Itu kita simpan dulu. Ya, terus di bawah. Oke, ada ketenagaan. Tugas satu membantu klinik kualitas kesehatan. Oke. Nah, ini pengorganisasian sistem komando. Ini yang tadi saya kasih catatan di dalam dokumen. Jadi Bapak Ibu masih minta tolong ya, dibantu teman-temannya yang menyusun dokumen ini dari struktur organisasi yang normal tadi. Kalau terjadi krisis kesehatan, kalau terjadi bencana lagi, kira-kira dia akan berubah strukturnya menjadi seperti apa? Komandannya siapa? Kemudian apa di sini? Penanggung jawab koordinator, koordinatornya siapa? Wakilnya siapa? Terus ini penanggung jawab apa nih? Penanggung jawab PSK itu ya. Nanti dibikinkan strukturnya sesuai dengan struktur komando SKPDB sesuai dengan Perka BNPB nomor 3 tahun 2016. Nah, jadi di BPBD, BNPB dia sudah punya sistem. Nah, sebaiknya kita juga mengikuti sistemnya mereka. Dia pada saat kita bicara dengan BPBD, teman-teman BPBD, dinas sosial dan dinas yang lain, satu frekuensi. Kok kita juga pakai SKPDB? Ini seperti ini ada liaison officer, ada seksi operasi dan sebagainya. Lanjut. Itu tadi yang belum ada ya, struktur organisasi. Kak, atas tadi ada subcluster ini. Jadi nomor 1 subcluster apa? Subcluster pelayanan kesehatan. Nah, ini ada PPSI, IDB. Yang saya tanyakan di sini di Kota Palu itu ada institusi pendidikan kesehatan? Ada. Apa aja? Poltekkes. Ada berapa poltekkes? Ada berapa poltekkes? Unisa juga di Palu juga ya? Tadulako? Tadulako di Palu juga, bukan di Donggala ya? Tadulako itu ya? Di Palu. Jadi kan ini potensi-potensi
dia bisa menyediakan apakah itu dokter atau residen atau perawat. Jadi kalau amit-amit seperti sekali yang terjadi di Jawa, di Bandung, di Jogja, sudah mulai terjadi kelangkaan sumber daya kesehatan, baik itu di rumah sakit khusus COVID maupun di puskesmas. Tadi Pak Kadi juga bilang tracing di bawah ini, tracing untuk tracing pasien COVID dari kota Tangerang susah karena tenaganya nggak ada. Nah itu nanti bisa dimanfaatkan juga PPNI, IB, WLI sama institusi akademik kesehatan. Pendidikan ya, kesehatan. Sama, swasta sebenarnya pengendalian penyakit juga sama. Pendidikan gitu. Pendidikan kesehatan. Terus ke bawah. Nomor 2 tadi apa? 2P. Nah, ini jangan juga dilupakan juga nih, sama. Vaksinasi butuh relawan kan? Relawannya dari mana? Puskesmas. Itu betul alam namanya, itu emang memudahkan aja. Yang direkrut dari mana Bu? Relawan itu. Relawan direkrut kemarin waktu penanganan COVID awal direkrut dari sini. Dinas Kesehatan belum bukan dari tenaga umum ya? Belum. PNI juga belum dimobilisasi. Ya, sekali lagi kita berkaca dari daerah lain. Jakarta misalnya, duitnya Pak Anies Baswedan kan banyak. Jadi dia buka tenaga relawan untuk laboratorium, kemudian tenaga relawan untuk tracing kesehatan. Nah, itu jadi perlu dipikirkan juga pada saat eskalasi terjadi bencana, apakah itu mau bencana alam maupun pandemi gelombang kedua kan juga bencana juga ya. Nah ini masuk sebagai potensi kekuatan kluster kesehatan. Jadi mungkin bisa dimasukkan di situ PNI sama apa? PNI sama tenaga pendidikan kesehatan. Sama di suatu subcluster seperti itu ya, tergantung dari bencananya. Kalau bencananya memang banyak pengungsian, butuh banyak asesmen asesmen gizi misalnya kan. Kalau gizi di sini ada Prosagi. Prosagi ada Prosagi sama Prosagi, kemudian dari seksual juga. Bidan, IBI sudah yang tadi. Terus ke bawah. Jilat. Oke. Terus ke bawah. Ini Bapak Ibu yang di belakang kelihatan nggak nih? Kelihatan tapi tidak terbaca ya? Terbaca. Kelihatan sih tapi tidak terbaca. Bu Nanang tadi itu di Castro itu tambah wifi, dia tambah Castro. Ini apa? Saya seberapa kali ya di WhatsApp the Children itu. WPI, Iya, Official Indonesia atau yayasan apa ya? Saya UNFPA kemarin juga kita. WPI, UNFPA. Ya, yang ada di Paris. Di sini ya. Enggak, tadi yang Bu Nana ada analisis resiko. Enggak ada. Ayo, kita tipu lagi. Enggak ada ya, analisis resiko enggak ada ya tadi kau ya. Nah, beneran enggak ada. Di sini ada. Nggak ada. Oke. Oh ini ada nih. Potensi bencana yang terjadi di Kota Palu antara lain berupa ini tsunami bla bla bla. Oke, terus pertunannya
waktu teman-teman tim kami dari PKK UGM melakukan latihan di sini, Bapak Ibu ada yang tahu caranya melakukan analisis resiko? Bagaimana menentukan gempa bumi yang warna-warni itu ya? Ada hijau, ada kuning, ya kan? Ibu Adi itu Siapa yang PJ-nya yang bikin itu? di Bentur itu ya? Oh, sudah ada. Karena kita singkat ya, kaget juga. Ya. Oke. Nggak usah, nanti aja apa? Oh, naik. Nah, sampai di sini bencana gempa tanggal segini. Nah, di sini sampai di sini ya, dijelaskan yang kayak tadi. Jadi yang baca dia tahu sejarahnya Kota Palu. Kota Palu itu apa? Pernah ada likuifaksi, pernah ada ancaman teroris nggak di Kota Palu? Kapan? Kota Palu. Jangan dikosong. Bang BCA. Ditulis itu juga. Jadi pernah ada penyerangan Bang BCA oleh siapa, di mana, apakah itu dekat oleh dengan puskesmas, ya kan satu. Saya pernah nih kan. Tawuran dituangkan. Iya. Dia Sudah. mau 10 tahun yang lalu. Enggak, Tawaili itu dia setiap tahun pasti ada tawuran. Tawaili sama apa ya? Puskesmas apa ya? Nuno Tawan juga. Orang sih. Nuno Tawan juga. Nah, itu dijelaskan di sini juga. Jadi pada saat Bapak Ibu kemudian apa dari dinas kesehatan lain, Pak Kadis bisa dibaca, oh iya di Kota Palu ternyata ancaman seperti ini. Covid belum masuk kan? Pada tahun 2020 Covid gelombang pertama. Tahu dari mana sih Covid gelombang pertama dari mana? Kita lihat aja dari ini apa? Data nasional kan ada tuh satu. Dan ini insya Allah bakal naik lagi nih. Sekarang udah 20.000 se-Indonesia kan. Mungkin ya dia akan mentok di 25 sampai 30.000 lah dalam minggu ini atau bulan ini. Mungkin teman-teman dari surveillance, kalau ada yang dari surveillance ada? Surveillance ada? Ada dalam perjalanan. Sampai sini Pak Jumatan saya udah selesai. Jadi nanti kan dikasih tahu aja. Di sini perlu aja dimasukkan bagaimana situasi Covid di Kota Palu. Apakah dia di antara 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah? Nah itu seperti apa? Apakah paling tinggi atau paling rendah? Paling tinggi wajar karena ibu kota provinsi. Nah kan kayak gitu. Itu masuk analisis risiko juga. Ini dijelaskan di analisis risiko ini biar orang yang baca itu akan merasakan, oh iya kalau saya tinggal di Kota Palu risikonya ini. Jadi saya harus tahu puskesmas terdekat ada di mana. Tapi kalau saya pergi ke puskesmas itu ternyata dia akan rawan banjir atau rawan kecelakaan lalu lintas. Ini kan banyak ya. Nah seperti itu. Jadi begitu di Kota Palu mau kirim tim, daerah mana yang perlu diprioritaskan pertama. Ditambahkan ya nanti di sini ya. Oke, terus di sini nanti ada ininya, ada kotaknya itu, prioritas. Prioritasnya apa nih? Belum. Kemarin di sini apa? Untuk skenario gempa. Singa itu Donggala ya? Iya. Tapi sebetulnya kemarin itu tsunami-nya di wilayah Palu kan? Iya. Di Talis ya. Dan persis ada festival ya, ancaman itu lah, nah ini udah ada ancaman itu kan
Kemudian juga mungkin bisa dijelaskan waktu-waktu mana saja yang paling rawan di kota Palu. Palu kira-kira awalnya di siang, sore, malam. Paling banyak pergerakan manusia di pagi atau sore hari di Palu ini. Pagi sama sore ya. Panas lah. Saya biasa di Jawa itu nggak pernah pakai AC, pakai masanya dari suku. Di sini untung kamar penginapannya ada AC. Nah begitu. Jadi kemungkinan terjadi jika itu siang hari seperti apa, jika itu sore menjelang malam, kira-kira korbannya lebih banyak atau lebih sedikit. Kalau di Jakarta itu kalau ada gempa bumi malam hari, korbannya itu hampir nggak ada. Karena orang pulang ke Bekasi, Depok, Bogor. Populasi di Jakarta pada siang hari itu 15 juta. Kalau malam 8 juta. Nah, seperti itu. Itu kan ada analisis resiko ya. Begitu kita lihat, ada gempa di Palu. Jam 9 pagi, aman. Jam 9 belum pada masuk kantor. Iya, di sini sudah masuk kantor jam berapa? Itu 14 minyak. Wah, ada di kantornya jam berapa? Jam 10 ya? Ya seperti itu lah. Kalau di Donggala kan ya gitu. Nah, jadi jam 9 ini. Jamnya masuk kantor. Hati-hati karena kantor-kantor pemerintahan kalau gempa itu yang paling bakal lumpuh. Entah kenapa, walau saya juga nggak tahu. Tapi dari beneran tak serius. Saya dari gempa Padang 2009, gempa Sawi 2010, kemudian gempa Lombok, gempa Palu. Tapi alhamdulillah kalau kota Palu kalau mengenai gempa nggak ya? dari perkantoran nggak ada, yang ada itu hotel. Berarti apa? Di dalam analisis risiko disebutkan tahun 2012 pada saat terjadi gempa, bangunan apa yang paling banyak runtuh? Jadi begitu amit-amit tahun 2020 sekian ada gempa lagi, orang baca itu. Berarti tim SAR itu fokusnya kemana? SQ-nya di daerah perkotaan atau di daerah yang banyak hotelnya? Gitu ya. Next. Ini udah COVID lagi. Ya, lanjut. Oke, penentuan kebijakan strategi belum ada. Nanti ditambahkan kebijakan strateginya mau gimana, rujukannya bagaimana, apakah di sini yang terdekat kabupaten kota yang bisa menerima rujukan pasien itu di mana? Apakah seperti 2018 mau dikirim ke Ancur sama dikirim ke mana? 2018 dikirimkan doa Al-Fatihah saja ya. kapal terapung itu saja bisa. Waktu itu kita di kapal terapung. Kapal terapung yang ada rumah sakit terapung saja bisa. Kapal terapung itu datang di hari keberapa? Iya, minggu kedua. Saya mau pulang baru dia datang. Minggu Saya kedua. datang di minggu kedua. Saya datang minggu kedua sampai minggu keempat. Karena Dia datang di minggu ketiga kalau nggak salah. semua rumah sakit kan setengah mati. Iya. Nah, jadi kita juga mulai teman-teman dari rujukan juga. Apakah ada rumah sakit tipe C atau tipe B yang terdekat dari sini? Nah, itu strategi, kebijakan dan strategi buka ini. Apakah buka tenda? Apalagi kalau masa COVID seperti ini kan nggak bisa kita buka tenda yang massal. Misalnya, semua pengungsi dimasukkan ke Gawali C. Nah, keluar dari stadion, udah menyebarkan idealisme COVID. Seperti itu, saya juga pulang dari Mamuju kemarin pulang positif karena kena di kluster kesehatan. Tapi nggak apa-apa. Ya namanya juga risiko ya. Konsekuensinya pada program kluster kesehatan, apa yang dilakukan oleh pelayanan kesehatan. Seperti tadi Pak Kadis bilang, kemarin saya jadi moderator untuk Pak Kadis ya.
di acaranya nasional IMT-nya Kemenkes. Pada saat datang ke sini kemarin ada yang orang asing nggak datang ke Palu? Ada banyak. Kok bisa? Dari mana aja? Ada yang dari Rusia. Rusia. Iya. Tapi dia melakukan pelayanan nggak? Kalau yang kurang tahu dari PA ada, tapi dia punya bos dari sana. Oh, kalau bos kan nggak melakukan pelayanan. India ada nggak India? India ada datang ke Palu. Yang bawa siapa? Tentara Indonesia, TNI. Apalagi Italia ada, Italia. Saya udah ketemu Italia. Dokter Italia ada. Cina juga ada. Nah, dokter-dokter ini pada saat, bukan dokter lah, tenaga kesehatan dari asing ini yang masuk ke Palu pada saat bencana, apakah itu bencana ini kan sebenarnya gempa ya, itu diarahkan ke dinas kesehatan Kota Palu, diregistrasi. Siapa yang mau registrasi? Ditanyakan STR-nya mana, ijazahnya mana, itu aja kan. Kemarin saya di ini begitu, di Mamuju. Jadi jangan sampai karena yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan ke masyarakat terdapat siapa? Dinas kesehatan, puskesmas. Kalau yang dituntut, nggak mungkin kita tuntut orang Cina itu dia pulang besoknya. Nah, jadi nanti di tupoksi ya, gunanya ya, di tupoksi itu subklaster Yankes primer, Yankes rujukan, duduk manis di dinas kesehatan menerima tim yang datang. Kayak gitu, itu contoh aja, contoh. Kasga juga sama, menentukan tempat-tempat tenda kesehatan reproduksi di mana, nah wilayah mana aja yang banyak ibu hamilnya yang kemungkinan akan melahirkan pada saat pasca bencana. Jadi itu apa tadi, penentuan program klaster kesehatan. Mohon izin sedikit Pak. Boleh. Kemarin kan waktu kita buat laporan untuk camp ini kadang-kadang memang khusus klaster Kestro. Jadi untuk wilayah-wilayah kami itu ada beberapa tempat yang dibuatkan. Jadi laporannya kalau kami serahkan ke mereka memang khusus untuk klaster Kestro atau bagaimana dia punya bentuk laporan? Khusus klaster Kestro. Gitu. Jadi nanti tinggal ditambahkan di bawah. Iya. Misalnya nanti kan membaru. Nah, masalahnya nanti yang mengumpulkan dan mengkompilasi laporan itu siapa? Itu aja yang perlu dipikirkan oleh dinas kota. Apakah mana atau Rosma? Nanti kan kita komunikasikan ke Kadis juga. Iya. Kami siap membantu. Ya, SPO ini sesuai dengan klaster kesehatannya ya, klaster kesehatan. Terus logistik ada di sini ya. Farmasi nggak ada ya? Fasilitas. Nah, fasilitas denahnya. Punya nggak denah ini? Denah Dinkes? Ada. Tentang fasilitas. Jadi kalau misalnya ini gedung ini kemarin bisa digunakan nggak ya? Waktu gempa ini kan skenario gempa ya? Bisa digunakan? Datang ke kantor tanggal berapa Pak? Itu pertama sudah bisa dilihat ya? Kita evakuasi. Nah nanti kita lihat tempat-tempat pengungsiannya ada di mana. Daftar kontak internal eksternal sudah ada belum? 14 kemudian 13 puskesmas dari apa? Kalau 13 puskesmas untuk penanggung jawab materanya ada, penanggung jawab krisis minimal kepala puskesmasnya sama penanggung jawab kritisnya. Kemudian rumah sakit sekota Palu semuanya ada di sini. Jadi pada saat orang baca itu, saya mau merujuk pasien ini kemana? Pakai sistem apa? Kemudian yang punya ambulans ternyata di kota Palu ini tidak hanya kota dinas kota ada 2 ambulans sama puskesmas masing-masing 1. Jadi ada 2 tambah 13, 15.
ternyata polisi juga punya. Menurut Pak Kodrat kemarin yang datang di PSC, polisi punya 10. Kodrat ya benar? Kudrat. Kudrat. Kodrat. Iya Kodrat, bukan Kodrat. Kudrat sih. Bahasa yang benar itu Kodrat, bukan Kudrat. Ya udah, siapapun namanya itu lah ya. Pak Kudrat itu bilang polisi punya 10 ambulans. Minta maaf ya Pak Kudrat ya. Nah itu dia identifikasi juga nih kontaknya si polisi itu siapa? Kenal nggak sama polisi? Bukan polisi lalu lintas tuh. Yang DPA-nya. Dokesnya. Di dokes. Sampai pada alhamdulillah PSC-nya Kota Palu itu baru terbentuk tahun ini. Akan terbentuk. Tetapi di seksi pelayanan, di bagian PSC-nya di seksi pelayanan, kemudian tentang khususnya tadi ini di bagian surveillance dan imunisasi. Jadi dia bukan satu tapi dia terpisah. Oh kok nggak bisa gitu? Ada masalah apa? Tidak ada masalah. Oh tidak ada masalah. Hubungannya baik-baik aja ya? Intinya saya di sini tentang komunikasi. Oh jadi mereka ada masalah komunikasi? Bukan, maksudnya walaupun ini programnya terpisah, disatukan dengan adanya saling komunikasi kan? Oh iya bagus. Ada SPO-nya nggak itu? Iya. Belum ada. Dibikin tadi apa tadi? Di atas ada SPO kan? SPO komunikasi antar subcluster. Jadi pada saat subcluster Kesga misalnya, ini ada ibu melahirkan, penting banyak komorbid, butuh ambulans. Ambulans selesai di mana? Di rujukan misalnya, atau di puskesmas atau di mana? Nah itu ada nggak SPO komunikasinya? Siapa yang bertanggung jawab? Jangan dia asal, wah yang penting selalu dekat, ternyata dia nggak punya otoritas buat ngasih. Nah itu pentingnya SPO. Butuh APD, datang ke ini pengungsian. Yang punya APD yang disimpan di mana? APD di sini disimpan di mana? Farmasi. Kunci gudang farmasi siapa yang bawa? Nggak tahu kan? Bener nih, Agus. Jangan Agus itu. Ini mau ditulis di sini Agus. Jadi kalau ada apa-apa kita tulis di sini Agus. Kalau butuh APD menghubungi Agus, kuncinya ada di dia. Nah, itu sudah. Gempa Padang 2009, gempa Mamuju kemarin, kan ada kalau gempa Padang itu infeksi tetanus. Wah, ada tetanus. Ambil vaksin Australia mungkin ya. Ambil. Gudang cuma di depan dinas kesehatan. Nggak bisa dibuka. Loh, siapa yang ini? Pak Roman. Di mana Pak Roman? Pulang dia ke Padang Panjang. Wah, seduh. Telepon. Ada Pak sama istri saya di rumah. Terus yaudah cari istrinya. Ternyata istrinya juga nggak ada di tempat. Nggak terlayani. Nah, seperti itu. Yang di Mamuju juga sama. Begitu mengungsi, call-nya mati. Ada genset, mau dihidupkan. Saklarnya di dalam gudang. Mau masuk ke gudang, nggak ada kuncinya. Coba. Orangnya lari ke gunung, di gunung nggak ada sinyal. Silakan cari sudah di gunung-gunung itu. 3 hari baru turun dia. 3 hari turun, call-nya nyala nggak? Nyala setelah 3 hari. Rusak nggak vaksinnya? Nah seperti itu, jangan sampai itu terjadi. Ada di dokumen dicatat. Jadi begitu orang panik di rumah dibuka, oh ini hubungi ini, nomor teleponnya berapa, kalau bisa alamat rumahnya di mana, atau spare kuncinya ditaruh di sini. Tapi hati-hati juga ya kalau spare kunci ditaruh di kantor ya, karena banyak sekali pendekar berbakat jahat juga suka ambil kan. Nah itu juga perlu diperhatikan. Itu fasilitas tuh, ya kan? Ya, satu lagi. Udah rencana tindak lanjut mau bikin simulasi.
simulasi? Sudah pernah bikin simulasi di Dinas Kota Palu ini, Bapak Ibu? Sudah pernah simulasi akan dapat orang? Ada kebakaran? Di sini ada apa enggak? Apa alat pemadam apinya? Ada? Di mana? Di depan, di bawah, Di bawah. kiri, kanan, atas. Sebenarnya tiap ruangan itu ada apa? Kalau dalam susunan standar untuk keselamatan. Coba Mas, bisa kita tolong ambilin apa satu ya? Bisa pakai anak. Iya, dia bingung di mana Mas? Kalau Pak, kalau yang di sana mahasiswa dari Untat, FKM Untat. FKM Untat luar Iya. biasa. Nah, FKM Untat yang sangat, alhamdulillah sangat membantu di seksi kami pada saat ini. Itu karena dia mobilisasi. Orangnya ada, tapi udah didominasi di sini. Ada SOP juga sampai itu ilegal di sini Mas. Ini tadi saya bilang kunci-kunci ini mau berbuat jahat. Enggak. Sudah berapa bulan di sini Mas? Hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan masih belum tahu apanya di mana ya? Nah, tanya bingung. Kalau ada kebakaran bingung dia. Kalau kebakaran lari kemana? Iya, semua pasti lari keluar. Pasti kebakaran malah ke bawah sini. Lari keluar lewat mana? Lewat pintu. Nah ini di rencana evakuasinya ada ya kan? Nah pintu-pintu yang bisa dibuka jangan sudah sampai pintu exit nggak bisa dibuka Pak. Kenapa ya itu namanya? Bisa